Shalom, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan firman Tuhan dari kitab 2 Tesalonika 1. Sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat hari yang baru. Kami mau datang lagi, kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati setiap kami. Kiranya hati kami boleh seperti tanah yang subur yang siap untuk menerima firman Tuhan. Sehingga setiap firman-Mu boleh bertumbuh berakar subur dan kami boleh menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Penulis Gema memberi judul renungan hari ini membina dengan pendampingan. Saya akan bacakan dari kitab 2 Tesalonika ayatnya yang ketiga hingga ayatnya yang keempat, kemudian ayat ke-11 hingga ayat ke-12. Kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara. Memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang terhadap yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah, kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga dalam nama Yesus, Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut anugerah Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, membina sebuah gereja baru merupakan pelayanan jangka panjang. Orang-orang yang kita layani bukan hanya memerlukan teladan dan instruksi, tetapi juga memerlukan pendampingan. Pendampingan ini bukan hanya mencakup memberi petunjuk atau koreksi, tetapi juga memberi dorongan yang membesarkan hati. Pembentukan kebiasaan yang baik bukan hanya perlu instruksi yang jelas, tetapi butuh dorongan untuk membuat kita terus berjuang dengan tekun di saat kita berhadapan dengan penghalang atau masalah. Perhatikan bahwa hal-hal penting yang disampaikan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 1 itu kembali bergema di dalam 2 Tesalonika 1. Saudara, walaupun surat ini ditulis dengan tangan Rasul Paulus sendiri, namun dia mengatasnamakan tim. Kita lihat di 2 Tesalonika 1 ayat 1 dan 1 Tesalonika 1 ayat 1, itu nama Silwanus dan Timotius ikut disebut. Salam kepada jemaat, menekankan anugerah dan damai sejahtera. Ucapan syukur Rasul Paulus berkaitan dengan 3 hal yang sama, yaitu iman, kasih, dan pengharapan. Imanlah yang membuat jemaat Tesalonika bertindak meninggalkan berhala untuk melayani Allah dan terus berkembang. Kasih mereka kepada Allah yang membuat jemaat Tesalonika tetap taat saat mengalami penindasan, dan itu berkembang menjadi kasih antar sesama orang percaya yang semakin hari semakin kuat. Pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua kali membuat jemaat Tesalonika tetap tabah dan sanggup bertekun menghadapi penderitaan. Saudara, ciri gereja yang sehat yaitu ada iman, ada pengharapan, dan kasih. Di dalam surat 1 Tesalonika 1 dan surat 2 Tesalonika 1 memperlihatkan bahwa membina jemaat itu tidak hanya dilakukan sekali, lalu ditinggalkan dan dilupakan, tetapi terus-menerus berlangsung hingga mencapai hasil yang menetap. Saudara, walaupun Rasul Paulus hanya bisa mendampingi jemaat Tesalonika secara fisik di dalam waktu yang singkat, tetapi beliau terus melanjutkan pelayanannya. Beliau terus mendoakan. Dia juga mengutus anggota tim pelayanannya, yaitu Timotius. Dia juga terus mendukung.
di dalam surat-suratnya. Pelayanan Rasul Paulus yang dilakukan secara intensif dan dilanjutkan dengan pendampingan jangka panjang telah membuat jemaat Tesalonika bisa terus menjadi jemaat teladan. Saudara, apakah pembinaan yang dilakukan di gereja saudara disertai dengan pendampingan yang terus dilakukan untuk memastikan bahwa pembinaan itu menghasilkan buah yang nyata? Patut disayangkan bila pembinaan yang tampak baik ternyata tidak menghasilkan buah. Dan biarlah setiap kita yang memiliki sarana pembinaan di tempat saudara, di gereja saudara, boleh menolong saudara untuk boleh terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau menempatkan kami di gereja kami bukan kebetulan. Karena itu kami bersyukur Tuhan, ada gereja yang boleh menjadi sarana kami untuk terus dibina, belajar menjadi semakin serupa dengan Kristus. Taruh kami hati yang mau terus dibentuk, hati yang mau bertumbuh, hati yang semakin hari mau semakin serupa dengan Kristus. Sehingga kami Tuhan tidak hanya berhenti sampai di sini, tetapi kami boleh terus menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, berkati kami, berkati gereja di mana Kau menempatkan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.